Oke. Nah, kembali lagi ke tahap 1 matematika dari project pribadi saya. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan formulasi umum atau rumus untuk mencari deret aritmatika dan deret geometri. Oke, saya tulis dulu untuk deret aritmatika. Sebelumnya kita sudah dapat bahwa formulasinya itu adalah UN sama dengan U1 ditambah N-1 dikalikan dengan D. Sedang untuk geometri itu adalah U1, UN sama dengan U1 dikalikan R pangkat N-1. Nah, di sini ada satu properties yang harus kita ingat. Nah, tiap-tiap deret ini, deret aritmatika dan deret geometri haruslah konstan. Maksudnya konstan itu untuk aritmatika, D-nya itu haruslah konstan. Konstan itu maksudnya sama. Jadi kalau tambah 2 semuanya, kalau tambah 3 semuanya. Intinya harus konstan, harus sama tiap masing-masing suku. Yang mana propertiesnya itu atau sifat konstannya itu bisa dituliskan seperti ini, bahwa D itu adalah U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2. Ini adalah sifat dari aritmatika, dari deret aritmatika, bahwa di perbedaannya itu pola penambahan atau penjumlahannya itu haruslah konstan. Sedangkan untuk geometri juga sama konstan, yaitu R atau pengalinya, pola pembagian atau pola perkaliannya itu juga harus konstan. Nah, untuk propertiesnya sendiri, untuk sifatnya sendiri, bisa kita tuliskan R itu adalah U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Nah, ini adalah sifat dari deret aritmatika dan deret geometri masing-masing. Nah, kemudian di sini di sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa kalau bisa nggak deret itu kita jumlahkan, kita totalin semua. Nah, di sini biar lebih paham, langsung saya kasih contoh. Misal kita punya, kita mulai dari aritmatika dulu deh. Coba kita punya deret aritmatika. Contohnya itu, misal saya punya 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan 22. Nah, di sini bisa nggak saya totalkan semuanya ini? Nah, well bisa, tapi manual. Gila Lundro kalau manual gitu kan. Terus ada nggak caranya, ada nggak trik cerdasnya untuk menghitung total dari suku-suku aritmatika ini? Nah, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 suku. Nah, di sini biar lebih gampang, biar lebih general, ini kan berarti kayak gini ya. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai U10. Nah, ini kita simpulkan sebagai S10. Simbol untuk total dari suku 1 sampai suku ke 10. Kayak gitu. Terus, nah ini kan sebenarnya urutan penjumlahannya itu bisa saya atur ulang gitu. Wong nanti hasilnya bakal sama. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu misal saya bikin U10 ditambah U9 ditambah U8 ditambah dan seterusnya sampai U1. Ini juga bisa saya tulis sebagai S10. Cuma urutannya yang berbeda. Yang pertama itu dari bawah ke atas. Kalau yang kedua itu kan dari atas ke bawah. Tapi ujung-ujungnya total mereka sama ya, kayak gitu. Nah, di sini dengan menggunakan trik ini, misal ini kita jumlahkan. Nah, di sini kan bisa, ini adalah U1 tambah U10 gitu ya. U1 tambah U10, U2 ditambah U9, dan seterusnya sampai ke U10 tambah U1 di suku terakhir masing-masing. Ini akan sama dengan 2 dikalikan S10. Nah, lalu terus kita ngapain? Nah, di sini baru kita gunakan contohnya tadi, kita masukkan angkanya. Di sini kan U1 tadi 4. U2 itu 22, ditambah U2 itu 6, ditambah U9 itu 20. Nah, ini
kalau kalian lihat polanya, ini totalnya kan 26. Ini juga totalnya 26. Nah, di sini maka kalau kita lanjutkan, maka keseluruhannya itu sampai dan selanjutnya itu sampai, nah kita ketemu lagi U10 tambah U1. Ini juga hasilnya adalah 26. Ini tadi 22 ditambah 4. Ini hasilnya adalah 26 juga. Nah, semuanya ini itu adalah 2 dikalikan S10. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa, oh, di sini ada 26-nya itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Nah, kita tahu kalau ada 10, 26. Angka 26 itu ada 10 kali berjejer. Sehingga bisa saya tulis menjadi seperti ini. 10 dikalikan 26 itu sama dengan 2 dikalikan S10. Nah, dari sini udah gampang. Ini 260 sama dengan 2S10. Maka bisa kita bilang bahwa S10-nya itu adalah 260 dibagi 2 atau 130. Nah, di sini bisa kita lihat, oh ternyata begini loh trik cerdasnya untuk menghitung total dari suatu kumpulan suku tertentu. Di sini contoh untuk deret aritmatika. Ini bisa kita lihat polanya itu seperti ini. Bisa nggak kita formulasikan, bisa nggak kita bikin menjadi rumus yang general seperti itu? Oke, di sini bisa kita lihat tadi ini ada 10 kali. Ada 10 kali 26. Yang mana 10-nya itu adalah banyaknya suku tadi. Maka bisa saya tulis untuk mencari sebuah Sn itu adalah N dibagi 2 dikalikan dengan suku pertamanya ditambah dengan suku tertentunya tadi. Dalam hal ini suku 10 atau biar lebih general UN seperti itu. Nah, ini adalah bentuk pertama dari atau rumus pertama dari mencari total deret aritmatika. Nah, ini untuk yang ini bisa kita pakai kalau kita tahu suku pertama dan suku terakhir dari susunan deret tadi. Nah, bagaimana kalau kita nggak tahu suku terakhirnya kayak gitu? Nah, kalau kita nggak tahu suku terakhirnya, kita pakai formula generalnya, rumus umumnya tadi. Rumus umumnya apa? UN. Itulah kenapa saya tulis duluan UN-nya di atas. Nah, ini kalau UN-nya kita ganti, itu kan menjadi seperti ini. N per 2 dikalikan U1 ditambah UN itu adalah U1 ditambah N-1 dikalikan D. Dan kalau kita jabarkan, maka kita dapat N per 2 dikalikan dengan U1 tambah U1 tambah N-1 dikalikan dengan D. Atau berarti N per 2 dikalikan 2 U1 ditambah N-1 dikalikan dengan D. Ini adalah dua formula umum atau dua rumus umum untuk mencari deret, untuk mencari total deret dari deret aritmatika. Nah, beginilah yang saya bilang penggunaan logika, mengamati pola, dan merumuskan formulasinya sehingga kita bisa mendapatkan rumus untuk mencari yang kita inginkan. Dalam hal ini mencari total deret dari aritmatika.